rumah yang kita tempati itu digoyang. Orang tua laki-laki bilang, astagfirullahaladzim, ada apa nih dek? Karena dia saking goyang rumahnya kuat sekali. Waktu itu hari libur. Nah, hari libur itu saya pagi-paginya itu saya, orang tua saya, keluarga sih, gue sama adik-adik saya, ibu dan bapak saya, kita ke kebun pagi itu subuh jam 6 sih. Dulu gitu kan masih jalan dari kebun itu sekitar tuh menempuh itu kalau dari kompleks itu sekitar hampir 2 jam sih, hampir 2 jam. Karena pagi-pagi kan kita enak jalan sih, karena masih pagi itu jadi enak. Jalannya sekitar hampir 2 jam sih. 2 jam atau 1 jam setengah, 2 jam atau 1 jam 40 menit lah begitu, sekitar segitu. Nah, jalan itu pokoknya hutannya sih masih lebat, masih hijau hutannya sih, belum ada yang tabang untuk penabangan liar sih, belum ada. Ya, masih belum ada penabangan liar di situ. Hutannya pokoknya masih asli lah, masih segar. Jika jalan pagi situ kan pokoknya walaupun jalan jam siang jam 1 pun masih enak sih, karena masih rimbun kan. Nah, kita jalan sampai di desa Masinggoro. Kita sampai di desa Masinggoro sama keluarga saya sih, itu masih ada menempuh jarak yang begitu jauh lagi. Jalan lagi, kita lewati itu ke perkampungan Masinggoro, jalan lagi itu sekitar masih ada sejam lagi. Nah, jalan pokoknya sambil menikmati suasana, masih menikmati suasana hutan yang begitu indah sih. Jalan sudah mau dekat di kebun, dapat satu sungai. Lewati sungai itu terbesar sih, dia kayak air, di sini bilang kayak air kecil begitu. Sudah sampai di situ, jalan ke sana sedikit udah dapat kebun kita. Nah, jalan awalnya sih biasa saja, tidak ada apa-apa. Mulai siang makan kita paras rumput, paras rumput liar, paras. Ada yang makan masih ada coklat sama kelapa muda. Kita siangnya itu saya petik kelapa muda, coklat. Langsatnya sih masih kecil, duriannya juga masih kecil-kecil. Rambutan sih ada, rambutan cuma berapa pohon yang berbuah. Karena saking hausnya saya petik kelapa muda, karena ada adik saya 2 orang. Tiga. Terus saya buang ada berapa biji itu, buang sih masih lebih, sekitar ada 15 buah gitu. Terus saya buang itu kelapa muda, jatuh dari pohonnya, pohon kelapa. Minum seperti biasa, seperti pada umumnya orang berkebun, terus santai. Masuk sore ini tiba-tiba saya ke sungai, mandi semua. Saya ada lihat udang, di situ ada udang. Di sini kan masih orang tua belum tahu hal-hal yang tidak bisa dibikin. Jangan bikin begini, jangan bikin begitu kan. Belum kasih tahu sama orang tua saya sih, bapak saya sih. Di sini saya lihat udang banyak sih, tapi sekitar ada 5-6 ekor. Ya, Dori, tapi udangnya gede-gede sih. Itu makan 2 itu sama nasi udah kenyang situ. Saya lihat, saya tangkap. Karena ada capitnya sih, saya tangkap pakai itu, di sini bilang bokor sih itu. Kalau di sana bilang apa ya? Kayak mangkuk plastik gitu.
mangkuk kaca itu di sana bilang mangkuk kaca. Saya di situ saya pakai itu. Kan berat tuh. Jadi tinggal saya celup langsung saya tangkap kan dia tidak bisa lari lagi. Kalau yang plastik kan nanti kan dia bisa bawa itu karena posisi kan berarus sih arusnya tidak terlalu kencang sih. Saya tangkap. Sebenarnya saya tangkap sudah semuanya. Saya benar naikin. Orang tua saya bilang, itu apa itu? Saya bilang udang. Wah enak itu. Saya bikin makan malam itu enak itu. Terus orang ibu saya ini bilang, nanti terawih aja nanti mama yang bikin itu. Di sini saking tidak sabarnya saya ambil satu itu pas maghrib naik isya naik isya saya turun ke sungai, saya bersihin itu udang karena tidak sabaran saya bakar ini udang karena di situ pantangannya tidak bisa bakar udang karena nanti mengundang makhluk halus, makhluk gaib itu akan bermunculan dan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, saya tidak tahu apa di situ saya cuek keadaan saya dibakar udang. Sumpah. Belum saya makan itu udang, baru saya angkat. Rumah yang kita tempatin itu digoyang. Orang tua laki-laki bilang astagfirullahaladzim, ada apa nih, karena dia saking goyang rumahnya kuat sekali. Saya goyang, saya kira tanda goyang, saya mau lompat, orang tua laki-laki saya tahan, jangan lompat ke bawah, jangan, bahaya itu. Jadi saya ini kan ada celah-celah kan pakai pap, rumah kebun kan pakai papan. Saya lihat, baru saya lihat itu makhluk itu rambutnya itu dia kayak hampir kayak botak-botakan rambutnya itu satu kayak berapa urat aja yang ada di kepalanya itu. Terus tangannya kalau dia berdiri lurus berdiri tegak itu tangannya sampai ke kaki, di telapak kaki, pokoknya tangannya begitu panjang. Saya lihat sosok itu tuh. Yang saya lebih seramnya lagi itu tangannya lebih besar daripada kakinya itu. Kalau di sini bilang itu setan komodo. Di sini bilang sih bahasa banyak orang Bacan sih bilang itu setan komodo karena dia posisi hitam. Pokoknya matanya itu merah gimana sih itu, dia kayak netes kayak darah begitu, entah itu apa yang netes itu. Pokoknya baru lebih anehnya lagi itu hampir sejam itu kejadiannya, itu hampir sejam goyang. Orang tua saya tanya siapa yang ada bakar udang, saya bilang saya ngaku saya yang bakar. Ini nanti orang tua bilang saya lain kali jangan dibakar udang itu. Dibakar walaupun mau digoreng itu tidak bisa di kondisi hutan situ karena ada larangannya, pantangannya sih banyak karena bisa mengundang makhluk gaib kalau digoreng sama dibakar. Itu baru saya percaya itu kejadiannya itu karena saya sudah alami kejadian itu digoyang itu. Buset. Selesai dia udah melayang rada-rada atau tiba-tiba ada suara langkah kaki, itu saya ada lihat sih sudah kosong. Serentak itu tatapan saya sudah kosong. Saya lihat makhluk itu dia jalan pakai kaki itu serentak, tatapan saya kosong. Hari itu untung orang tua saya tepuk bahu saya. Itu baru situ saya kaget tetap karena saking lihatnya itu. Terus orang tua perempuan saya, orang tua ibu saya sih, lihat udang itu ternyata cukup cuma diiris-iris
bikin masak kayak sayur begitu. Kayak sayur itu mereka bikin cuma udangnya taruh begitu aja, kayak direbus begitu, jangan digoreng, jangan dibakar. Kalaupun digoreng itu mesti siang, sore sudah tidak bisa, mesti siang. Dan kalau bakar siang pun tidak bisa. Yang siang bisa dibikin itu goreng itu siang saja, bakar tidak bisa. Malamnya nanti akan kejadian kalau bakar. Nah, di situ mulai masak, ibu saya masak, selesai masak kita makan. Terus orang tua laki-laki saya bilang, nanti jangan turun lah, di sini aja, nanti cuci tangan di atas saja. Kita habis makan cuci tangan, piringnya taruh di sini. Nanti sisa makanannya jangan dibuang, nanti sampai pagi baru buang di sungai. Di sungai, kayak kali-kali begitu, kayak kali, buang di kali, jangan buang di tanah begitu, jangan. Makan habis, sampai ya makan habis, duduk sedikit, orang tua saya masih ngopi sambil ngerokok. Saya di kamar sama adik-adik saya. Terus adik saya bilang, "Kak, apa yang dia bahasa dia orang Maluku, dia bilang seperti bahasa Maluku, maksudnya bahasa Maluku bilang, kakak nggak terdengar apa jalan." Nah, artinya seperti ini kalau bahasa Indonesia tuh, "Kak, kamu tidak dengar itu yang jalan-jalan itu, ada yang jalan di bawah." Dia bilang seperti itu. "Kak, kamu tidak dengar itu, ada yang jalan di bawah." Nah, cuma saya bilang udah diam-diam aja, diam. Saya bilang tidur saja. Cuma kalau saya begitu saya tidak bisa tidur. Itu pasti karena mau tidur, bukan karena sudah saking takutnya tuh, seram. Terus ada yang goyang pohon, ada yang teriak kayak orang, ada teriak kesakitan, ada yang suara minta tolong. Cuma itu jangan coba-coba sampai kalian turun, itu bahaya sekali. Itu pasti terjadi hal-hal yang buruk nanti. Nah, terus di kali itu kan kita dekat sama kali itu. Ada dengar suara orang mandi, ada dengar suara orang ngobrol, terus ada dengar suara orang nyuci piring sambil ngobrol. Posisi kan itu kan gelap, cuma dapat dengar. Itu dia pasti dapat dengar jelas sekali itu, ngobrol sambil ketawa-ketawa. Pada saat itu saya ada buang air kecil. Pada saat saya buang kecil, orang tua laki-laki saya bilang, papa saya bilang, udah kencing aja di situ. Saya kencing itu sambil pegang tiang rumah itu. Tatapan saya kan di batu, posisi di belakang rumah kan ada batu-batu bukit begitu, batu-batu gunung besar-besar itu batunya itu. Ada sosok putih duduk sambil menyisir rambut. Di situ saya panggil bapak saya itu, saya bilang, "Pak," saya bilang pakai logat Maluku tuh, bahasa daerahnya di sini bacaan, bilang, "Papa nggak lihat itu tuh, Pak, ada orang duduk sana, perempuan." Kalau di sana bahasanya bilang gini, kayak begini, "Papa, coba Papa lihat ini, ada seseorang sana, perempuan duduk sambil nyisir rambutnya." Nah, saya bilang seperti itu. Terus orang tua saya bilang, "Sudah, kencing aja habis itu masuk tidur aja." Nah, terus saya habis kencing masuk tidur. Saya ketakutan, sudah keringat dingin, hampir saya kencing hampir jatuh ke bawah, dari atas rumah ke bawah itu karena saking takutnya itu. Pokoknya mau tidur tidak bisa. Pokoknya kalau tutup mata itu pasti lihat yang makhluk yang pertama itu, dia goncang itu rumah, goyang itu rumah. Kalau tutup mata itu lihat itu, pokoknya seram sekali. Habis
habis pikiran ini selalu ingat-ingat ada yang jalan, ada yang tertawa, ada yang ngobrol di kali seperti itu. Udah pokoknya tidak bisa tidur, pokoknya cuma begitu, cuma baring-baring. Nah sampai pagi baring-baring jam dia begini sekitar, ya kalau bisa dibilang kan itu tidak ada jam, tidak bawa HP, masih sekolah tuh. Lihat begini ya sudah, perkirakan sekitar jam 2 jam 3 itu, pokoknya tidak bisa tidur. Nah di sini orang biasa di kebun kalau jauh berkilo-kilo itu kan patokan sama biasanya burung kakatua sih. Pokoknya kalau burung kakatua sudah teriak itu berarti sudah pagi, bukan pagi sih, jam 4 atau jam 5 itu. Kalau dia bunyi terus berarti sudah mau pagi itu. Begini pokoknya baring-baring, pokoknya tidur baring-baring saja sambil, pokoknya telinga ini pasti dengar kiri kanan ada yang jalan, ada yang teriak, ada yang panggil nama orang tua saya lagi, panggil. Cuma orang tua saya di luar tidak nyautin, santai aja ngerokok sana, karena orang tua saya sama mama saya itu tidur di depan kamar saya sih, karena rumahnya pakai teras lagi, ada terasnya sedikit sih, ini beberapa meter saya, 2 meter sih kira-kira. Ada dengar suara, ada yang di atas atap, entah burung atau makhluk itu sih. Cuma kalau bilang saya sih makhluk itu karena posisi dia jalan kayak dia garuk-garuk itu atap. Nah, situ dengar lagi tas untuk waktu itu malam itu sih kalau gue bilang hampir pagi itu hampir mau jam 4 lah, mau jam 5 itu. Nah itu perkirakan dari burung sisa, kalau orang-orang berkebun itu masih tiba-tiba ada yang teriak minta tolong. Itu kencang banget, sumpah kencang banget itu. Kayak suaranya kencang banget. Itu mata saya itu tuh kebuka lebar, tidak bisa tidur itu. Itu saking takutnya itu matanya itu, teriakannya itu ampun, pokoknya seakan-akan orang kayak sudah dimutilasi, kayak ditikam, diiris, pokoknya itu suaranya seperti begitulah. Pokoknya aduh, buset. Sampai tiba-tiba orang tua perempuan saya bilang ke papa saya bilang, ibu saya bilang ke papa saya bilang, Pak, coba lihat itu, cuma tangan doang saja yang goyang-goyang, itu ranting pohon kan, dia cuma tangan, tidak ada badan, tidak ada, cuma tangan saja itu. Tiba-tiba hilang. Habis lagi mama saya bilang, papa coba lihat itu ke air itu sana, ke kali, lihat begini ada orang, cuma dia ada baju, dia kayak berbulu begitu, pokoknya berbulu hitam lebat, berdiri tegak di batu besar di bawah kali itu sambil natap orang tua saya. Karena orang tua saya bilang begini, Pak, coba lihat itu, dia agak-agak orang. Biasanya orang sana bilang begitu, nanti bahasanya seperti ini, Papa coba lihat itu ada makhluk halus itu, dia tetap kita terus seperti itu. Pas itu burung kakatua lagi bunyi sekitar udah berapa kali ya, 4 atau 3 kali itu sepertanda udah jam 5 lewat, itu udah subuh. Nah, orang tua saya turun, terus dibikin api.
Dari situ alhamdulillah sudah terjadi apa-apa lagi, sudah kayak biasa karena udah bunyi suara ketua sama burung, itu pertanda burung-burung itu sudah pagi, sudah mau jam 6 atau jam 7 gitu. Di hutan kan biar jam 6 kan sudah masih gelap, atau jam 7 kan masih kayak jam 6. Ya, alhamdulillah sudah tidak terjadi apa-apa, kayak tidak ada kecelakaan apa, tidak terjadi apa-apa, cuma hal-hal yang horor saja. Saya takutnya minta ampun sampai adik-adik saya tapi adik-adik saya itu tidur, saya yang tidak tidur. Nah, nanti orang tua saya sudah bikin api, udah mulai hangat-hangat lagi, baru saya tidur situ. Sungguh mengangkir banget cocok. Itu tuh karena itu kesalahan saya sih, karena saya bakar udang karena saking tidak sabarnya sih. Ya mungkin sampai di sini saja ceritanya rest area 1919. Nanti ada cerita ya lagi, insya Allah saya akan tayang lagi ceritanya ya. Dan terima kasih para pendengar cerita ini, penonton. Terima kasih banyak yang sudah mau mendengar dan menonton, dan jangan lupa ya subscribe. Terima kasih. Kalau ya satu lagi, jangan sampai kalau ada kawan-kawan yang berkomentar kalau ada cerita nanti mau bagi-bagi ceritanya, nanti saya ceritakan dan kalau mau kirim ada nomornya rest area itu di akhir cerita video ya. Nanti tag kalau ada mau bagikan ceritanya, dan bisa saya ceritakan, nanti tolong ada nomor di bawah ya, di akhir video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.